saya masuk dalam dunia politik ini jalan Allah, jalan Tuhan. Karena tidak pernah direncanakan, tidak pernah terpikirkan. Saya dari perusahaan-perusahaan yang tentu bagi saya menganggap ini sebagai jalan masa depan saya. Jalan untuk mencapai kesuksesan saya. Ternyata lain ceritanya, kemudian saya berlabuh di Partai Demokrat dan kemudian bisa menjadi anggota DPR sampai saat ini. Dan memang diawali bukan hal yang baru, saya memang banyak turun di lapangan, banyak turun di daerah, bahkan sejak kecil menurut ayah saya memang sudah ada bakat sebagai orang yang mengorganize terhadap kawan-kawannya. Sejak kecil saya memang suka untuk mengumpulkan kawan-kawan, membuat tim sepak bola, membuat tim olahraga lainnya, bahkan tiada hari tanpa aktivitas. Nah, sehingga ini juga yang pada akhirnya menempa saya. Selain kemudian pada akhirnya juga saya aktif di organisasi ekstra kampus yang tentu itu juga mendidik kepemimpinan saya. Nah, menginjak kepada fase setelah saya lulus dari S1 Teknik Industri, ya tentu saya jalurnya adalah jalur profesional di bidang industri. Pindah ke konsultan dan pada akhirnya saya juga di beberapa perusahaan yang tentu ini membuka cakrawala, jaringan, dan perkawanan dengan siapapun. Dan sekali lagi ini yang membawa saya kepada Partai Demokrat. Pak SBY lah yang membawa saya ke Partai Demokrat karena melihat bisa memperbaiki negeri ini setelah diterpa oleh krisis ekonomi pada tahun 98 yang kemudian menghancurkan sendi-sendi pembangunan yang telah dibangun selama 32 tahun. Hutang kita juga dalam dan pertumbuhan ekonomi minus. Kemudian pada sisi lain juga kondisi masyarakat yang saya kira semua tahu menjadi sulit, menjadi susah dan butuh untuk bangkit kembali. Dan terjadilah berbagai fase di pemerintahan yang pada akhirnya Partai Demokrat bisa memenangkan kursi di legislatif dan pada akhirnya bisa menempatkan Pak SBY sebagai kader terbaik Partai Demokrat menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini menarik, saya kira perjalanan ini juga menambah motivasi kepada saya, kepada keluarga yang melihat bahwa perjalanan hidup itu ya tergantung kepada diri kita. Kalau diri kita mampu untuk beradaptasi terhadap kehidupannya dan menunjukkan kemampuan serta etos kerja, kemampuan serta bisa mampu untuk beradaptasi pada seluruh segmen yang memang ini menjadi kebutuhan. Ya, insya Allah bisa memenuhi target yang diharapkan oleh kita bersama gitu. Nah, akhirnya saya ikut pemilu pertama dan karena saya punya sejarah juga memberdayakan masyarakat di sekitar pesisir, petani, nelayan, pembudidaya ikan, kemudian aktif di berbagai organisasi, akhirnya juga saya ikut berkontestasi di pemilu tahun 2009. Dan alhamdulillah tentu berkat Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan hidup saya sebagai wakil rakyat dan terbawa oleh eksistensi Pak SBY di tahun 2009 karena sedang digandrungi dan diminati oleh masyarakat. Akhirnya saya juga terpilih menjadi anggota DPR RI. Dan tentu ini adalah kesempatan yang tidak saya sia-siakan untuk saya berkarya lebih banyak, berkarya lebih produktif, dan berkarya lebih menghasilkan
jawaban atas harapan-harapan rakyat. Saya lebih banyak turun ke dapil, selain tentu menjalankan tugas-tugas karena saya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, saya juga banyak turun ke dapil, membina dapil, dan kebetulan saya juga ditugasi oleh partai sebagai pimpinan Komisi 4 bidang pertanian. Ya, saya juga banyak berkecimpung dan mendorong peningkatan kesejahteraan kapasitas masyarakat petani, nelayan, pemuda ikan, dan petambak garam, karena daerah saya juga adalah daerah garam, dengan tidak melupakan entitas lainnya sebagai bagian penting di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, dari itulah saya juga meniti karir politik dengan berpegang teguh terhadap idealisme, dan modalnya adalah aspirasi rakyat. Apa yang menjadi harapan dan aspirasi rakyat, itulah yang harus menjadi perjuangan saya sebagai wakil rakyat. Dan disitulah juga imbal baliknya rakyat memberikan atensi terhadap saya sebagai anggota DPR. Nah, oleh karena itu, ini terus saya jaga, hubungan baik dengan masyarakat saya jaga. Saya juga terpilih kembali di tahun 2014. Kemudian saya melanjutkan sebagai pimpinan Komisi 4 dan sempat berpindah saya menjadi pimpinan Komisi 7. Saya juga kemudian di akhir periode 2014 menjadi pimpinan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau Komisi 4 itu membidangi masalah pertanian, kelautan perikanan, kehutanan, dan pangan. Kemudian Komisi 7 Pertambangan dan Energi, Komisi 2 itu bidang pemerintahan, kepemiluan, dan lembaga-lembaga presiden serta pertanahan. Nah, dari sinilah banyak pengalaman yang pada akhirnya saya back to basic. Ya, selain perjalanan karir politik, saya juga menaiki tangga pendidikan saya. Saya bisa menyelesaikan S2 sebelum saya masuk S2 sebelum saya masuk DPR, sehingga begitu masuk DPR saya sudah menyelesaikan magister sains saya di bidang teknologi kelautan, jurusannya perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Kemudian saya juga di akhir periode kedua bisa menyelesaikan pendidikan S3 saya, ilmu pertanian di Universitas Pajajaran. Nah, inilah jalan kehidupan yang saya tidak boleh lepas dari rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensupport. Saya juga terima kasih kepada Pak SBY yang terus memberikan kepercayaan kepada saya. Dan di periode yang ketiga 2019 saya terpilih kembali. Saya memilih Komisi 6 DPR RI karena menganggap melihat selama ini di masyarakat banyak sekali yang perlu saya bantu dari sisi peningkatan ekonomi, khususnya usaha kecil, menengah, dan mikro. Ini yang menjadi basis dan tulang punggung perekonomian masyarakat saat ini. Dan tentu kalau melihat eksistensi UMKM juga bisa menjadi jangkar pembangunan nasional. 65 juta UMKM di seluruh Indonesia yang sebagiannya ada di daerah pemilihan saya. Tentu ini adalah menjadi tanggung jawab moral siapapun, ya termasuk saya, bertanggung jawab terhadap peningkatan UMKM sebagai sumber kehidupan masyarakat, sumber peningkatan ekonomi nasional. Bahkan ini bisa menjadi sumber kehidupan masa depan seluruh rakyat Indonesia. Nah, di Komisi 6 inilah tentu juga membutuhkan proses pembelajaran yang lebih mendalam terkait dengan perekonomian, khususnya ekonomi praktis, karena kita membidangi masalah usaha kecil menengah, koperasi, kemudian investasi, juga mendalami bagaimana mengawasi sesuai dengan fungsi tugasnya terhadap badan usaha milik negara. Juga yang terpenting salah satunya adalah Kementerian Perdagangan. Ini juga menyangkut hajat hidup masyarakat yang tentu harus dijaga atas ketersediaan berbagai barang dan jasa, tersedia dan terjangkau,
dan pada akhirnya ini bisa menunjang kehidupan masyarakat supaya lebih survive ke depan. Nah, menurut saya ini yang menjadi esensi, dan sampai saat ini saya masih di Komisi 6, tentu untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan sesuai dengan tugas pokok fungsinya dan sesuai amanah yang diberikan oleh rakyat, khususnya yang ada di daerah pemilihan saya.